Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara mengenai korupsi itu tidak akan ada habisnya. Dari dulu sampai sekarang, korupsi selalu ada. Ketika aturan dibuat, tapi celahnya pasti akan dicari. Ketika hukuman itu sudah ada, tetapi hukum itu pasti nanti akan ditumpulkan sendiri. Intinya, memberantas korupsi ini menjadi PR yang sangat berat untuk kita semua. Setidaknya ketika kita tidak bisa memberantas, maka prinsip yang harus kita pegang adalah minimal kita pribadi tidak melakukan korupsi. Kita boleh menghujat bahwa para koruptor itu adalah mereka yang tidak peka pada rakyatnya. Tapi ingat, belum tentu kalau kita menjadi seorang pejabat yang memiliki kesempatan untuk korupsi, kita bisa lepas dari cengkeraman korupsi. Untuk itu, dalam mata kuliah ini kita akan bersama-sama melakukan ikhtiar, setidaknya membentengi diri untuk tidak melakukan korupsi. Korupsi itu tentu bentuknya sangat luas. Ada yang wujudnya itu menyogok, ada yaitu nanti yang wujudnya itu menggelapkan uang, bermacam-macam bentuk. Untuk itu penting kita harus mengetahui kategori mana saja yang masuk korupsi dan mana yang tidak. Kita harus ingat bahwa kita ini manusia normal. Iman kita ini naik turun. Saat ini kita masih bisa berkata tidak untuk korupsi, tapi faktanya nanti ketika kesempatan itu ada, maka menolak korupsi itu menjadi pertaruhan yang sangat-sangat sulit untuk dilakukan. Bisa jadi saat ini kita nyinyir pada mereka yang korupsi, tapi ketika kita menduduki suatu jabatan, kita pun ternyata tidak bisa menghindari korupsi itu. Maka sekali lagi saya tekankan, dalam mata kuliah anti korupsi ini kita bersama-sama ikhtiar agar kita, minimal kita, syukur-syukur kita bisa mengajak yang lain untuk menghindari praktik korupsi. Korupsi ini dilakukan hampir seluruhnya oleh kaum terpelajar. Dan kejahatan yang dilakukan oleh kaum terpelajar itu jauh lebih berbahaya dibandingkan orang biasa yang melakukan kejahatan. Pencuri ayam, orang yang mencuri ayam, saya meyakini mereka dari kalangan orang biasa. Apalagi ayamnya cuma 1 atau 2 ekor. Tapi kalau orang yang bisa mencuri dengan total ribuan ekor, itu saya meyakini pasti orangnya tidak sembarangan. Artinya orang yang terpelajar sebenarnya jauh lebih berbahaya ketika melakukan kejahatan. Indonesia ini mayoritas muslim, tapi faktanya kita termasuk negara yang darurat korupsi. Bukan salah muslimnya, agama kita sangat keras, sangat hati-hati, dan sangat melarang praktik korupsi. Tapi kita sendiri yang tidak mengamalkan ajaran kita itu sendiri. Memang tidak hanya muslim, semua agama itu umatnya salah satu dari penganut agama tertentu itu ada saja yang korupsi. Tidak peduli agamanya, tidak peduli apa partainya, tidak perlu kita tahu apa sih benderanya. Semua mewakilkan pengikut dari golongan itu untuk melakukan praktik korupsi. Kalau kita tengok ke belakang, misalkan dari partai X, partai Z, partai Z, adakah satu di antara mereka yang tidak pernah melakukan korupsi? Jawabannya tidak pernah ada. Mau partai Islam, mau partai non-Islam,
semua sama saja, atau partai nasionalis sama saja, semua juga melakukan korupsi. Untuk itu ayo kita belajar bareng pendidikan anti korupsi. Kita dari sedikit demi sedikit kita belajar bagaimana kita mengenali bentuk-bentuk praktik-praktik yang masuk kategori korupsi itu seperti apa. Jangan-jangan kalian sebenarnya, atau jangan-jangan saya sendiri sudah mendekati korupsi, tapi korupsi dalam bentuk hal yang lebih kecil. Nanti dalam proses pembelajaran anti korupsi kita akan berdiskusi banyak mengenai kira-kira apa sih penyebabnya, kenapa korupsi itu terus merajalela. Apakah hanya karena faktor hukum kita yang lemah, ataukah karena kualitas keimanan umatnya yang lemah, atau memang karena sistem pemerintahannya yang memang terlalu tertutup sehingga transparansi kepada masyarakatnya itu tidak bisa menjamin. Nah, nanti kita akan membahas itu. Yang jelas sampai saat ini kita masih dalam kondisi darat korupsi. Mau departemen pendidikan, departemen agama, semua terkena ancaman korupsi. Bahkan kita pernah tahun berapa itu ada korupsi aja, daging aja dikorupsi. Sapi itu kan pernah dikorupsi. Terus pernah juga Al-Quran, pengadaan Al-Quran itu juga dikorupsi. Artinya korupsi ini sudah menjadi penyakit yang luar biasa dan harus kita hindari bersama. Untuk itu sampai 1 semester ke depan kita akan belajar, kita akan berdiskusi, minimal kita tahu korupsi itu ruang lingkupnya akan seperti apa, cara menanganinya seperti apa. Kalau tidak untuk masyarakat luas, minimal untuk kita dan keluarga kita, biar kita bisa terhindar dari bahayanya korupsi. Mungkin sebagai pengantar dalam mata kuliah pendidikan anti korupsi cukup sekian dulu. Nanti kita bisa berdiskusi dengan tema yang lebih spesifik, dengan tema yang menarik, dan harapannya dari diskusi itu kita bisa menemukan ide untuk bisa terhindar dari praktik korupsi, baik mencegah maupun mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.